Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waalaikumsalam Damai warahmatullah. sekalian. Hadir bersama kami di Halako Damai Podcast. Kali ini bersama kami di studio ada Kang Furkon. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Kang? alamin. Haji kan? Ya, Dulu haji ya. atau masih haji? Bebas lah. Beberapa kali datang, terima kasih Kang Furkon. Kita panggil aja beliau Kang Furkon ya teman-teman sekalian. Nah, pada podcast Halako Damai kali ini, eh, rupa-rupanya Kang Furkon ini mengkhawatirkan tentang dunia modern yang sekarang penuh dengan krisis. Eh, Apalagi secara geopolitik ya. Iya, lagi rame-ramenya ya. Lagi rame-ramenya. Dulu perang itu kan pakai senjata, turun pakai panah gitu kan. Lah sekarang kan enggak gitu. Sekarang mah bukan hanya tidak lagi jadi udah nir awak ya. Mungkin nir awak itu kan dunia modern. Terus bahkan sumber daya manusia dijadikan alat minyak kan itu jadi alat di dalam peperangan tersebut. Kita tahu lah pada zaman sekarang berbagai konflik, terutama misalkan sekarang yang lagi update ya teman-teman sekalian, Iran, Israel sama Amerika. Betul, saya nonton itu Panji. Wah seru itu, wah permainannya keren ya. Iya. Nah itu adalah sebuah krisis teman-teman sekalian. Nah tentu bukan hanya itu saja, itu kan dalam skala global ya. Skala lokal banyak juga nih. Wah saya tapi nggak berani saya ngomong ke skala lokal. Nanti di screening ya. Iya. Ya kan lucu bahaya itu kita kalau di screening nih. Nah, namun teman-teman sekalian, pada kali ini kita tidak akan ngomongin tentang hal-hal yang memang itu terjadi, bukan kita tidak peduli ya. Maksudnya kita ingin lebih mendalam mengenai fenomena-fenomena di mana fenomena tersebut terjadi pergesekan, ketegangan, hal-hal yang tadinya dimuliakan, diberdayakan secara manusiawi, di mana tadinya misalkan alam kemudian itu dimuliakan dengan baik, kemudian beralih dia hanya sebuah objek aja, bukan sebagai sebuah subjek. Nah kali ini kemudian ketika kami ngobrolin tentang itu ya, Kang Haji bilang, Kang Furkon bilang, sebenarnya kalau kita serius membahas tentang sejauh mana sih krisis ini terjadi, ada tokoh yang menarik untuk dibahas pada podcast kali ini, yaitu Rene Guénon. Ya, boleh sedikit cerita, Bang Furkon, siapa Rene Guénon itu? Yang pasti bukan orang Pangalengan kan? Ya, tentu saja bukan orang Pangalengan, bukan orang Bandung. Bukan orang Bandung. Apalagi orang Soreang ya, yang bermacet-macet. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Guénon ini ya, saya menyambung. Guénon adalah filosof awal abad ke-20 dan Guénon ini adalah salah satu dari katakanlah trimasketir yang mempopulerkan filsafat perennial ke khazanah diskusi intelektual ya. Nah, apa itu filsafat perennial? Filsafat perennial adalah filsafat yang menggali hikmah-hikmah keabadian yang sudah ada dan inherent dan sudah ada organik gitu ya sebelum zaman modern gitu ya. Kita tahu bahwa zaman modern itu ditandai oleh katakanlah yang paling lumrah revolusi industri, kemudian revolusi sosial, kita tahu ada revolusi Perancis gitu ya. Itu kan setali tiga uang, revolusi sosial, kemudian revolusi industri dan seterusnya. Itu menjadi salah satu penanda bahwa masyarakat Eropa pada saat itu gitu ya mulai beralih dari peradaban tradisional katakanlah seperti itu kemudian masuk ke peradaban modern. Nah, cirinya itu peradaban modern terjadi percepatan industri mekanikal dan seterusnya. Iya, itu. Nah, seiring dengan itu juga terjadi pergeseran dari pergeseran paradigma ya. Pergeseran paradigma dari yang tadinya berakar pada agama, kita tahu di Eropa itu agama mulai ditinggalkan.
Hikmah yang sifatnya lokal, yang sifatnya indigenous gitu ya, itu kemudian juga ditinggalkan dan beralih pada mekanika mesin gitu ya, hal-hal yang sifatnya mesin, hal-hal yang sifatnya sains, eksakta dan material. Gitu, yang sifatnya material. Berarti itu dari abad 19. Abad sudah diawali sejak modern awal lah Iya, gitu berarti ya. abad 19 akhir atau awal. Itu puncaknya sebenarnya abad 19 itu puncaknya. Kalau modern awal secara pemikiran kan kita tahu ada tokoh-tokoh seperti René Descartes dan seterusnya seperti itu. Yang membawa Eropa ke dalam yang mereka sebut sebagai Renaissance. Nah, yang menarik dari Guénon ini adalah kata Guénon sebenarnya yang disebut Renaissance itu, abad pencerahan itu atau Aufklärung gitu ya. Itu sebenarnya adalah tanda bahwa mereka sedang menuju pada abad kegelapan atau dalam bahasa agamanya zaman akhir gitu ya. Jadi dia melihat bahwa Justru dari terbalik gitu ya. Justru kan pokoknya terbalik. itu dari abad tadi nyebut bahasa Kang Haji itu tradisional, kemudian ke dalam industri, dan itu sebagai masuk ke dalam abad pencerahan, lalu tutup lagi kegelapan. Jadi maksudnya yang dianggap sebagai abad pencerahan dan modern itu sebenarnya itu adalah abad kegelapan. Bagi Dilihat oleh pemikirannya Guénon yang tradisionalis ini seperti itu. Nah, kenapa dianggap seperti itu? Kenapa dianggap kegelapan? Karena sifatnya material. Sifatnya material. Kita tahu semakin ke sini konflik-konflik yang sifatnya vertikal itu langsung yang horizontal itu kelihatan gitu ya. Konflik-konflik masyarakat itu sangat sangat kentara sekali terlihat. Baik itu konflik di wilayah pemikiran, sains dan teknologi itu kemudian menghilangkan kesempatan-kesempatan bagi sains yang lain untuk bisa naik ke permukaan. Contohnya misalkan maksud sains lain itu gimana tuh? Maksudnya kalau kita lihat ilmu tradisional, di tradisional itu ilmu itu sifatnya hierarkis. Contoh sederhananya, kebenaran yang ada di domain tertentu atau di ranah yang bawah itu kemudian sederhananya beginilah, ilmu orang masyarakat TK atau taman kanak-kanak ya tidak bisa disamakan dengan ilmu yang di SD. Betul. Dan seterusnya seperti itu. Betul. Nah, jadi saintisme modern ini adalah ilmu yang taruhlah ada di sini gitu ya, di atas katakanlah intelektual gitu ya yang menara gading ini. Nah, kemudian hanya karena dia ada di atas, kemudian menganggap bahwa ilmu-ilmu yang tingkat katakanlah positivismenya, kemudian tingkat ininya di bawah ini kemudian dianggap tidak ada, bahkan tidak diindahkan. Kita tahu juga termasuk perceraian antara ilmu pengetahuan dan agama. Kita tahu selama ribuan tahun atau 5.000-an tahun ke belakang, agama dengan ilmu pengetahuan itu selalu bersanding. Tapi setelah masuk awal abad ke-20 dipercepat, dari sebelumnya itu dari modern awal itu sudah mulai kelihatan ada terpisah. Ada perceraian kan? Ada perceraian antara ini di Eropa konteksnya, kalau konteksnya Eropa ini otoritas gereja gitu ya, ini otoritas ilmu pengetahuan. Mereka kemudian saling bercerai satu sama lain, tidak saling mendukung satu sama lain. Banyak tuh yang bercerai kayak gitu. Nah, seperti itu, apalagi di Jawa Barat dengan tingkat perceraian yang jadi kemana nih. Gitu ya. Nah, betul. Karena di seni juga kan terjadi. Di seni itu kan dia perlu memisahkan diri kan. Nah, begitu. Jadi satu ilmu pengetahuan. Dan itulah krisis yang disinggung oleh Guénon. Itulah yang kemudian nanti bersambung dengan krisis-krisis yang lain seperti itu. Jadi Guénon itu adalah filosof abad ke-20 yang memperingatkan pada masa itu memperingatkan masyarakat bahwa kita sedang menuju pada satu krisis kalau masyarakat kita itu masih seperti ini. Nah, menarik tuh. Guénon bilang bahwa kita masuk di dalam satu krisis. Ya, balik lagi pada krisis modern kan. Apa aja tuh krisisnya si kata Guénon ini? Ya,
beberapa hal yang disebut Guénong, yang disebut krisis sama Guénong itu, yang pertama adalah akarnya itu secara umum bisa disebut desakralisasi gitu ya. Apa itu desakralisasi? Desakralisasi ini adalah satu tindakan yang coba untuk menurunkan nilai yang tadinya dianggap nilainya luhur menjadi tidak bernilai. Seperti itu. Yang tadinya nilainya luhur kemudian jadi nilainya jadi sangat rendah atau bahkan diabaikan sama sekali. Contohnya relasi manusia dengan alam, kita tahu sekarang krisis iklim di mana-mana, krisis lingkungan. Bahkan di Indonesia kan kita punya agenda Kementerian Agama ekoteologi. Iya, gitu ya, agenda ekoteologi kan kesana. Itu muncul setelah moderasi. Ya, setelah moderasi beragama, berarti kan ada krisis antar masyarakat beragama kan. Iya. Lalu ternyata dengan alam juga dengan kan. alam juga kan, nggak cuma dengan manusia. Muncul gitu. Ekoteologi. Betul. Akarnya itu karena kenapa masyarakat itu berselisih tidak hanya antar sesama manusia tapi juga termasuk juga dengan alam, karena desakralisasi hal-hal yang sifatnya ilahiyah tadi gitu ya. Alam tidak lagi dianggap sebagai, dulu itu alam dianggap sebagai mother nature gitu ya. Jadi indung lah gitu ya, bahasa Sundanya itu indung gitu. Jadi dia adalah sumber kita hidup dan seterusnya. Dan oleh karena itu harus dijaga. Nah, mental modern bahaya. Kenapa dia dianggap bahaya? Mental modern itu mendidik manusia modern itu melihat alam tidak sebagai partner, tapi melihat alam sebagai objek yang merintangi kita. Makanya ada hutan gundulin. Gitu jadi maf'ul bih aja gitu ya. Kemudian ada sungai. Ingat kan ya maf'ul bih? Bisa dari Rene Girnong ini kemudian lupa maf'ul bih. Ya jadi objek ya, jadi objek penderita. Jadi objek gitu ya. Termasuk juga manusianya kan juga jadi objek. Manusia jadi objek di hadapan ilmu sains positivistik, ilmu-ilmu modern. Manusianya jadi objek, termasuk juga alamnya jadi objek gitu ya. Alam jadi objek, ada gunung kita gunduli, kemudian ada sungai kita bendung dan seterusnya. Demi apa? Demi untuk memuaskan satu hal yang kata Guénong di dalam bukunya Crisis of Modern World, krisis dunia modern, sudah saya terjemahkan, itu untuk memenuhi kebutuhan ego manusia. Oh, jadi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan memberikan ego. Makan ego manusia aja sebenarnya. Iya. Iya kan, bagaimanapun kalau kita sederhanakan begini, sebanyak-banyaknya manusia makan toh cuma satu piring. Tidak makan sepetak, berapa hektar lah gitu ya. Betul. Makan toh tetap satu piring. Kita cuman katakanlah sandang, pangan, papan. Ya secukupnya itu sudah cukup gitu. Oleh karena itu ini terjadi anomali kata Guénong gitu ya. Modern ini menciptakan mental masyarakat modern. Modernisme, sains barat modern itu menciptakan mental masyarakat modern yang egois. Gitu. Sehingga terjadi konflik antara manusia termasuk juga antara alam. Gitu ya. Ya sumbernya ego itu ya. Ego yang disebut ego individualisme kata Guénong, tepatnya itu individualisme. Jadi bahasa Sundanya itu paing-aing gitu ya. Bukan karena itu benar, tapi benar itu datang karena saya pengen gitu. Bukan karena memang benar-benar secara hakiki benar. Jadi yang tadi Kang Furqan, jadi yang tadi bahwa krisis itu terjadi desakralisasi. Dan salah satunya krisis terhadap lingkungan atau alam ya. Cuma persoalannya kemudian tidak lantas selalu dengan alam. Betul. Karena ego atau individualisme ini ada di dalam diri manusia. Itu bukan hanya sekedar pada alam saja, tetapi antar individu juga terjadi krisis. Betul. Oke. Antar individu terjadi krisis, kemudian simptomnya lagi yang selanjutnya
krisis yang selanjutnya itu adalah desakralisasi terhadap nilai-nilai religius. Itu mempengaruhi juga Itu agama. juga ke dalam agama itu mempengaruhi sosial secara luas gitu. Jadi masyarakat modern karena masyarakatnya mulai materialis, yang dilihatnya itu cuma hal-hal yang material, lihat alam untuk dimiliki, bukan untuk hidup di sana. Bukan untuk living in the world gitu ya, bukan untuk hidup di sana, tapi untuk dimiliki. Oleh karena itu, ini bertolak belakang dengan etos agama. Makanya agama juga mulai ditinggalkan. Gitu ya. Sehingga terjadilah desakralisasi agama juga pada saat yang sama. Kan agama itu fungsinya salah satunya adalah membuat ikatan. Kalau pakai Durkheim itu kan mempengaruhi sebuah ikatan sosial dan sebagainya. Tadi krisis modern ikatan itu jadi terputus. Kalau kita rujuk bahasa aslinya, religion itu kan dari bahasa Latin ya, religio itu to bind, atau dalam hal ini mengikat. Apa yang diikat di sana, yang diikat dalam agama itu adalah manusia dengan Tuhannya melalui syariat agama itu, kemudian dan alam. Jadi makanya ada triangulasi manusia, Tuhan, manusia, dan alam. Gitu ya. Tuhan, manusia, dan alam. Jadi menurut hemat gue putusnya hubungan manusia dengan Tuhan itu akan berkorelasi secara secara diametral juga akan putusnya manusia korelasi dengan alam, termasuk juga dengan sesamanya ya. Jadi ketika manusia memutuskan hubungan dengan Tuhan, dia tidak bisa juga antar sesama kita juga tidak bisa tidak bisa harmonis. Karena apa? Karena kita tidak punya satu titik titik tumpu gitu ya. Titik tumpu yang istilahnya itu common word. Gitu ya. Kalimatun sawa gitu ya. Bahasa ini ya, hak asasi kita udah mulai kacau nanti karena kita nggak punya hak asasi yang tingkatannya itu lebih tinggi di sini gitu. Yang ada kita itu hak asasinya itu tingkatannya di sini. Yang lebih jauh tingkatan itu saya ada di material dan individual gitu. Makanya hak asasinya itu yang pasti pasti berperang gitu. Pasti saling bersinggungan satu sama lain gitu. Nah, dan ini gara-gara tercerainya manusia dengan realitas ilahiyah melalui institusi agama, baik itu gereja, baik itu Islam melalui institusinya dan seterusnya, itu menciptakan mental manusia modern yang bahasa sederhananya main seruduk, nyerobot. Nah, mental nyerobot bahasanya itu. Gitu ya, atau penerobosan. Penerobosan itu maksudnya? Penerobosan itu mental nyerobot gitu. Jadi kalau ada barrier nih, ada halangan di depan, ya udah ditabrak aja. Yang dulu si barrier itu diperhatikan. Disakralkan. Tembok moral ditabrak, tembok sosial ditabrak. Jadi ketika terjadi desakralisasi, itu kemudian menghasilkan mental individualis di mana yang sakral itu tidak diperhatikan, tidak diindahkan. Yang jadi dasarnya adalah egonya. Gitu. Semakin terakumulasi nanti ini nanti akan terakumulasi, dan kita sudah melihat bahwa hari ini masyarakat Barat gitu ya, termasuk juga kita sudah rasakan di timur kita sendiri, di masyarakat kita sendiri, masyarakat kita sudah mulai meninggalkan meninggalkan nilai-nilai agama lah gitu. Bukan agama yang ditinggalkan, tapi nilai-nilainya mulai ditinggalkan. Oke, sebentar. Jadi tadi yang kita bicarakan itu krisis di dunia modern ternyata itu tidak hanya terjadi di Barat. Bagi Guénong ternyata itu juga mempengaruhi Timur, di mana tradisi-tradisi tradisional, kode etik moral dan lain sebagainya yang dibangun oleh budaya ataupun agama itu mulai terkikis, gitu maksudnya? Betul. Betul. Jadi kata Guénong kan ini sifatnya menyebar ya. Iya. Kan kalau taruh kata penyakitnya itu sudah terjadi di Barat. Gitu ya, sudah terjadi di Barat. Kata Guénong itu simptomnya sudah kuat nih di Barat. Nah, untuk menyelamatkan Barat itu agak sulit
pada saat itu, apalagi sekarang ya sebenarnya gitu ya. Untuk menyelamatkan diri di sana itu sangat sulit. Kecuali kita memperhatikan kebudayaan-kebudayaan yang tidak memiliki mental modern. Nah, di manakah kebudayaan itu yang ada pada saat itu, yang dipertimbangkan Guenong pada saat itu adalah Timur, Oh, gitu. bagi Guinong Bagi ya. Guenong pada saat Oke, itu. oke. Pada saat itu, tentu saja di awal abad ke-20 ini masih prematur lah ya, Iya. masih awal seperti itu gitu, masih Ya, tapi kan tradisi. kita ingin melihat alur berpikirnya ya. Ya, betul. Tapi intinya bukan pada poros geografis pada akhirnya. Bukan urusan Timur Bukan Barat. urusan ini timur barat geografis. Tapi lebih pada kata Guenong itu bedanya nanti em, masyarakat timur punya kecenderungan untuk berpikir kontemplatif. Oke, temuan Ginong adalah masyarakat Timur ciri Ciri khasnya khasnya itu berpikir kontemplatif. kontemplatif. Oke. Dan ini cenderung menyelamatkan manusia dari berpikir yang sifatnya akumulatif. Ya, Gitu. misalkan di Sunda kontemplatif itu aduh nanti ngaji diri, Ngaji diri, ngaji rasa, ngaji raga gitu nya santai gitu ya. untuk sejatining diri. Nah, begitu. Kamana atuh, kamana. Dan itu baik secara individual ataupun konstitusional ya. Ya, Secara betul. konstitusional artinya ada di setiap agama kata Guenong. Jadi kalau mau menyelamatkan diri, orang-orang harus kembali ke dalam doktrin agama, gitu ya. Berarti doktrin itu kan sesuatu yang sakral dan itu Sesuatu yang kemudian sakral, disakralkan kembali, dikuatkan ya. disakralkan kembali, direkonsiliasi ya, dibangun ulang jalinan yang sudah terputus tadi. Nah, barulah kemudian masyarakat secara umum, termasuk juga masyarakat Barat yang sudah terdegradasi itu akan bisa menyembuhkan dirinya. Tapi kalau dilihat dari kata Guenong, dilihat dari masanya, ini memang agak susah kalau istilahnya sampai sembuh total. Karena masa kita hari ini, kata Guenong, menggunakan perspektif Hindu, masa ini itu disebut sebagai abad Kali Yuga. Masa akhir zaman. Masa akhir zaman kalau bahasa kitanya secara umum. Itu beralih dari masa emas menuju masa perunggu. Ya, poek lah gitu ya. Gitu. Jadi mulai kita jadi istilahnya itu kita pernah ada di masa sangat religius katakanlah gitu. Iya, iya. Sangat nilai-nilai ilahiyah itu sangat diperhatikan. Kemudian sekarang kita sedang ada dalam turunan. Nah, yang bisa kita lakukan itu bukan balik lagi, tentu saja secara timeline gitu kan. Yang sekurang-kurangnya bisa dilakukan itu mengerem. Nah, gimana caranya? Cara mengeremnya itu kita kembali lagi menjalin hubungan dengan realitas ilahiyah. Kemudian simptom yang ketiga itu desakralisasi ilmu pengetahuan. Karena tadi ada modern, kemudian saintisme, Iya, gitu betul. ya, saintisme. Maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya di dalam ilmu pengetahuan juga ini terjadi desakralisasi. Nah, apa itu desakralisasinya? Desakralisasinya itu di dalam ilmu pengetahuan, metafisika tidak dipertimbangkan sebagai bagian daripada ilmu pengetahuan. Oke, diulangi lagi. Berarti salah satu aspek yang atau unsur di dalam desakralisasi ilmu pengetahuan itu adalah ketika yang metafisik tidak dianggap sebagai bagian daripada ilmu pengetahuan. bagian dari ilmu pengetahuan. Oh, Karena mestinya ilmu pengetahuan itu berhierarki. mm-mm. Ini istilah Eropanya great chain of being gitu ya. Jadi ada mata rantai realitas sampai realitas ilahiyah. Yang ilahinya tidak ada. Metafisika dianggap sebagai ilmu klinik bahkan hari ini. Gitu ya. Metafisika dianggap sebagai Berarti yang tradisi-tradisi gitu berarti tidak dianggap sebagai ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan tidak dianggap. Makanya disebut sebagai oleh Barat modern agama dan itu dianggap sebagai pseudoscience gitu atau bias lah gitu. Bias, ya. Sementara bagi masyarakat tradisional ya ilmu pengetahuan ini adalah disebut sebagai sacred science atau science
ilahi gitu. Iya, persoalan masuk angin juga di barat nggak ada sebenarnya. Tetapi ketika masuk angin, Masuk anginnya ada, cuman cara penanganannya berbeda. Nah, itulah yang kemudian agak merepotkan gitu ya. Jadi bentuk realnya seperti apa tuh? Tentang desakralisasi pengetahuan teh. Titik pembedanya gitu. Salah satu pembedanya itu apa namanya menangnya saintisme hari ini. Jadi saintisme hari ini itu bekerja seolah-olah sebagai antidot atau yang bisa menyelesaikan seluruh permasalahan umat manusia, padahal tentu saja tidak. Gitu. Saintisme menganggap bahwa seluruh permasalahan bisa diselesaikan sama dia, padahal bisa jadi tidak, ada orang yang tidak mau masalahnya diselesaikan. Atau bisa jadi di masyarakat tertentu yang dianggap masalah oleh orang-orang modern itu bukan masalah. Misalkan contoh kasus di masyarakat Baduy, misalkan tidak ada rumah sakit, itu bukan masalah bagi mereka. Bagi masyarakat modern yang katakanlah terdemokratisasi ilmu pengetahuan sains dan yang mendakik-dakik itu, ya itu masalah karena nanti tidak terdistribusi ini vaksin segala macam. Bagi masyarakat mereka biasa aja tuh. Nggak ada bukan dunia masalah baik-baik gitu. saja. Justru dengan tidak ada rumah sakit, beberapa masyarakat indigenes kan terbukti bertahan. Iya, terbukti bertahan. Mereka juga punya cadangan makanan lebih lama dan seterusnya. Nah, ketika ilmu sebutlah kearifan atau ilmu yang kita akui itu sebagai sebuah ilmu pengetahuan di dalam masyarakat tradisional, karena desakralisasi itu bukan bagian menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Tidak lagi dianggap sebagai pengetahuan. Yang empiris, yang saintifik dan lain sebagainya, karena tidak masuk kategori itu. Tidak masuk ke dalam kategori Lah itu namanya apa kalau gitu? Maksudnya gimana? Ya kalau yang tradisional itu tidak dianggap ilmu pengetahuan, jadi mereka pseudo itu kan? Iya, dianggap sebagai ini saja, dianggap sebagai katakanlah kalau mau diteliti itu hanya sebagai objek penelitian saja, gitu. Dan di dalam struktur epistemologinya kan juga seperti itu. Setelah falsifikasi dan seterusnya, ya dianggap bahwa hanya karena satu teorema tertentu menyelesaikan masalah tertentu, dianggap ini teorema ini menyelesaikan seluruh masalah, padahal tidak. Contoh kasus misalkan ketika Newton kemudian dibantah oleh katakanlah Einstein, ya mestinya masyarakat dunia itu mafhum secara arif bahwa tidak lantas kemudian hanya karena yang satu membantah yang lain, yang dibantah ini jadi tidak sahih. Tidaklah, dia bekerja dalam domainnya sendiri. Iya betul. Yang Einstein juga bekerja dalam domain. Jadi ada kebenaran. Nah, saintisme bukan sainsnya ya, yang harus kita garis bawahi. Saintisme atau mental modern yang saintisme ini itu menganggap bahwa kalau ini ada yang baru, yang lain ditinggalkan. Ya, seperti itu. Iya. Jadi seakan-akan yang kalau masyarakat sembuh sama satu obat, ya udahlah semuanya sembuh sama satu obat. Padahal belum tentu. Nah, berarti tadi ada ketika melihat satu krisis modern sekarang bagi René Guénon ada 3 hal setidaknya dalam pemikiran ini. Ketika dia melihat antara timur dan barat terjadi krisis nih, yang dia melihat barat lebih parah, tapi kemudian itu menyebar ke timur. Betul. Nah, apa aja krisisnya? Yang pertama tadi krisis lingkungan, desakralisasi pada alam. Terjadi proses pelepasan sesuatu yang sakral itu dianggap tidak sakral lagi, sehingga alam dia hanya sebagai objek aja, gitu ya. Tapi ternyata tadi pembahasan kita bukan hanya sampai di sana, karena ego yang tadi disebut dengan ego individual juga bukan hanya memakan dirinya dengan alam, tetapi antar ego juga terjadi pertentangan. Yang kedua adalah desakralisasi sosial ya tadi. Sosial melalui agama dan sosial. Ya. Tapi yang duluan adalah agama dulu ya. Agama dulu yang kena syarat. Tadi teh ketika agama luntur, maka dia akan melunturkan semua ikatan sosial. Ikatan antar individu, ikatan sosial, norma-norma sosial akan luntur. Dan itu juga berdampak
pada desakralisasi ilmu pengetahuan. pengetahuan. Oke, Kang Haji, setelah kita memahami semua kerangka berpikir Guénong ini, apa yang bisa kita lakukan terhadap kenyataan Indonesia saat ini, kenyataan dunia saat ini? Singkatnya yang bisa kita lakukan adalah mengerem. Pengeremannya dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan ulang doktrin tradisional, gitu ya, doktrin tradisi yang ada dalam setiap agama. Setiap agama itu memiliki doktrin tradisinya sendiri-sendiri, dan itu yang akan kemudian mengerem, tidak mengembalikan ya tadi, karena memang kita sudah pada fase turunan Kali Yuga gitu. Untuk mengerem itu, untuk mengembalikan katakanlah hubungan manusia dengan seluruh aspek yang ada dalam domainnya itu, baik itu dengan sosialnya, baik itu dengan alam, baik itu dengan agama, itu adalah dengan kembali merajut realitas-realitas yang sifatnya ilahiyah tadi, melalui institusi agama, melalui doktrin seperti itu. Itu yang kemudian disarankan oleh Guénong untuk dijadikan sebagai alat alat menyembuhkan atau alat mengerem lah istilahnya tadi. Alat mengerem kita untuk meluncur ke dunia yang semakin gila dan semakin haus darah hari ini, yang jauh dari kata perdamaian yang sejati, seperti itu. Oke, sobat damai sekalian, pembahasan tentang René Guénong ini semoga bisa membantu teman-teman dalam melihat fenomena-fenomena krisis sekarang. Dan dalam hal ini tentu kembali ke yang sakral ya, penekanannya. Betul. Baik yang sakral di dalam tradisi ataupun yang sakral di dalam agama, maksudnya dalam religi ataupun budaya. Sampai ketemu di Halaqah Damai podcast selanjutnya dengan pembahasan yang mungkin bisa membantu Anda dalam memahami diri dan dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Sama-sama. Ketemu lagi ya. Insya Allah. Oke. Terima kasih banyak.